Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Medica, bertemu kembali dengan saya Dr. Ica Aisyah, spesialis kulit, kelamin, dan estetika. Hari ini saya akan membahas mengenai bau badan. Nah, siapa nih di antara sahabat Medica mengalami hal yang serupa? Jika kalian mengalami hal tersebut, yuk disimak penjelasan saya berikut ini. Bau badan atau dalam istilah medis disebut sebagai bromhidrosis atau omhidrosis adalah kondisi di mana tubuh mengeluarkan bau badan yang berlebih. Biasanya dari kelenjar keringat yang berlebih, dia berinteraksi dengan bakteri atau jamur. Maka hal tersebut akan menyebabkan bau badan yang tidak sedap. Apa aja sih penyebab dari bau badan? Yang pertama pasti memang faktornya adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini biasanya memproduksi pada saat kita melakukan suatu aktivitas yang berlebihan atau terhadap perubahan suhu yang tinggi. Produksi dari kelenjar keringat ini akan berinteraksi dengan bakteri. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya suatu interaksi senyawa yang pada akhirnya akan menimbulkan bau badan. Kemudian yang kedua, bakteri itu sendiri yang berinteraksi dengan permukaan kulit tentu saja akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, bisa dipengaruhi oleh faktor makanan. Biasanya makanan yang kayak apa nih? Makanan yang memang mengandung bau-bau yang sangat kuat. Seperti apa? Seperti rempah-rempahan, bawang. Hal ini tentu saja akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Yang keempat, faktor pakaian. Nah, di sini gunanya adalah kita memilih pakaian yang sifatnya menyerap keringat. Tentu saja jika menggunakan pakaian tidak menyerap keringat, kemudian ada interaksi antara bakteri dan keringat, hal ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan akan lebih lama ya. Yang kelima, biasanya ada faktor genetik nih. Biasanya pengaruh ini diturunkan, mungkin dari keluarga atau orang tua sekitar kita mengalami keluhan yang serupa. Dan yang terakhir adalah kesehatan kulit kita sendiri. Semakin kita ada terinfeksi, baik itu dengan jamur dan lain sebagainya, hal itu tentu juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Lantas, mana nih sahabat Medica? Gimana cara kita untuk menangani dari masalah bau badan? Tentu saja hal ini sangat mengganggu dan menimbulkan rasa malu atau tidak pede kepada diri kita. Langkah yang pertama pastinya adalah kita harus mandi secara teratur. Jadi dengan mandi secara teratur dan menggunakan sabun yang sesuai dengan kebutuhan kulit, itu akan membantu untuk mengurangi bau badan kita. Yang kedua adalah kalian harus bisa memilih pakaian yang tepat untuk kalian. Pilihlah bahan pakaian yang memang menyerap untuk keringat. Yang ketiga, menggunakan deodoran atau yang mengandung antiperspiran. Kenapa? Karena kandungan tersebut bisa membantu untuk mengurangi dari bau badan. Jadi pilihlah deodoran yang memang kita butuhkan, bukan berdasarkan dari aroma dan lain sebagainya, tapi lihatlah dari ingredient atau isinya. Yang keempat, tentu saja kalian harus mengatur pola makan kalian. Banyaklah mengkonsumsi air putih yang akan membantu untuk mengurangi bau badan. Apa sih kaitannya dengan minum air putih? Ternyata nih dari beberapa jurnal dikatakan bahwa air putih ini membantu untuk mengeluarkan toksin yang kita hasilkan dari kelenjar keringat kita. Yang terakhir, jika kalian mengalami keluhan serupa, kalian memang harus untuk mengkonsultasikan kepada dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetika untuk mengetahui apa sih triggernya, apa sih pemicunya, hal apa yang mempengaruhi untuk terjadinya bau badan pada diri kita. Jadi jangan sampai nih hal ini akan mengganggu aktivitas kalian sehari-hari. Sekian dari saya Dr. Ica, happy and healthy with Medica. Jangan lupa follow ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.